Saudara, sidang etik Eliezer digelar oleh Polri hari ini untuk menentukan nasib Eliezer sebagai anggota Polri. Bagaimana pengaruh vonis termasuk status penguak fakta Eliezer untuk hasil sidang etik pada hari ini? Sekarang kita akan lihat dan segera bergabung ke Mabes Polri untuk melihat hasil sidang etik Eliezer yang digelar pada hari ini. Barada Richard Eliezer menjalani sidang etik Polri di Mabes Polri. Eliezer menjalani sidang etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dan kini Eliezer sudah dimutasi ke Yanma Polri, hadir sebagai terperiksa. Dari 8 saksi, hanya 3 saksi yang mengonfirmasi kehadiran. 5 saksi yang tidak hadir, diantaranya Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, sedang berlangsung sidang tertutup dan dipimpin oleh Sekretaris Biro Penanggung Jawab Profesi Propam Polri, Kombes Sakwes Ginting. Sidang juga diawasi oleh eksternal Polri dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Ada yang ketinggalan kayak gitu. Sidang putusan kode etik ini akan menentukan apakah Eliezer akan kembali berdinas di Polri ataukah akan mendapatkan sanksi pemecatan. Nggak tahu, nggak dapet lagi. Dalam sidang etik Eliezer ini, Ferdi Sambo seharusnya dihadirkan sebagai saksi, namun karena alasan perizinan sebagai tahanan, Sambo tak bisa dihadirkan sebagai saksi. Keterangan Sambo hanya diterima Majelis Kehormatan dan Kode Etik Polri lewat keterangan tertulis. Kita masih menantikan hasil dari sidang etik Eliezer yang rencananya akan langsung diumumkan pada sore hari ini. Sidang etik Polri akan menentukan nasib Richard Eliezer di kepolisian dan rencananya akan diumumkan sore ini bagaimana pengaruh putusan pidana dalam kasus pembunuhan berencana Yosua dengan sidang etik. Kita akan bahas bersama mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlyan. Pak Anton, selamat petang. Selamat petang. Pak Anton, kalau kita melihat hasil putusan Majelis Hakim dengan menghukum 1,5 tahun terhadap Eliezer, dinyatakan sebagai justice kolaborator, menguak kasus pembunuhan terhadap Yosua. Seberapa mungkin Eliezer ini akan kembali diterima di kepolisian? Kalau berdasarkan pengalaman dan menurut aturan bahwa yang bisa di PTDH itu memang ketika berkekuatan hukum tetap. Tetapi kekuatan hukum tetap itu harus di atas 3 tahun. Sementara ini kan 1,6 tahun. Jadi sangat memungkinkan Eliezer bisa kembali berdinas. Di samping itu, di samping ada hal yang memberatkan, tapi lebih banyak yang meringankannya. Antara lain yang hal yang meringankan. Selama persidangan, Eliezer ini bersifat gentleman. Kedua, hakim juga menyatakan bahwa sidang ini tidak akan mudah diungkap, tetapi dengan adanya Eliezer, hakim bisa lebih mudah untuk mengungkap masalah ini. Ketiga juga ini ya, yang ketiganya juga bahwa ini akan memberikan satu dampak positif terutama bagi LPSK, bagi justice ya kolaborator lainnya. Seandainya Eliezer ini dibebaskan, ini akan membangkitkan motivasi-motivasi bukan hanya dalam kasus ini saja.
Pak Tapi Anton, dalam kasus-kasus saya yang jeda lain. sejenak. Pak Anton, kita bergabung ke Mabes Polri untuk mendengarkan Salam hasil sejahtera putusan untuk sidang kita etik. sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan menyampaikan hasil sidang KKEP atas nama terduga pelanggar Barada Richard Eliezer Pudiang atau biasa kita sebut Baradae, NRP 98050869 Jabatan Tamtama Yanma Polri. Sidang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 mulai pukul 10.08 sampai dengan 17.30 atau berlangsung selama 7 jam 22 menit. Komisi terdiri dari Ketua Kombes Pol Sakyus Ginting, Wakil Ketua Kombes Pol Imam Tobroni, anggota Kombes Pol Hengki Wijaya. Penuntut Kombes Pol Daniel Widya Mokaram dan Ibda Haidar. Pendamping AKBP Retno Dwi Rahmawati, 2 Brigadir Hoiro Zadi Takwa. Saksi-saksi sebanyak 8 orang. Saksi yang hadir dalam sidang KKEP antara lain AKP DC, Ibda AM dan Ibda S. Untuk saksi atas nama Bribka RR, Saudara KM, dan Saudara FS tidak hadir dan keterangannya dibacakan dalam persidangan. Hal ini karena terkait wujud perbuatannya sudah dibuktikan dalam persidangan pidana di Pengadilan Jakarta Selatan. Sedangkan untuk saksi atas nama Kombes Pol MP dan Ibtu JA tidak hadir dan keterangannya dibacakan. 2 orang tersebut karena sakit. Kemudian wujud perbuatan. Terduga pelanggar telah melakukan penembakan terhadap Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan serta menggunakan senjata api dinas Polri jenis pistol merek Glock nomor Senpi MPF 851 tidak sesuai dengan ketentuan. Pasal yang dilanggar. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf O dan atau pasal 6 ayat 2 huruf B dan atau pasal 8 huruf B dan huruf C dan atau pasal 10 ayat 1 huruf F dan atau pasal 10 ayat 1 huruf A angka 5 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan sidang KKEP. 1. Karena melakukan pelanggaran baik disiplin, kode etik maupun pidana. 2. Terduga pelanggar mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. 3. Terduga pelanggar telah menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama di mana pelaku yang lainnya dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya dengan berbagai cara merusak, menghilangkan barang bukti, dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan. Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar
dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. 4. Terduga pelanggar bersikap sopan dan bekerja sama dengan baik selama di persidangan sehingga sidang berjalan lancar dan terbuka. 5. Terduga pelanggar masih berusia muda, masih berusia 24 tahun, masih berpeluang memiliki masa depan yang baik, apalagi dia sudah menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. 6. Adanya permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir Joshua di mana saat persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Joshua bersimpuh dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa sehingga keluarga Brigadir Joshua memberikan maaf. 7. Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. 8. Terduga pelanggar yang berpangkat barada atau tamtama Polri tidak berani menolak perintah menembak Brigadir Joshua dan saudara FS karena selain selaku atasan, jenjang kepangkatan saudara FS dengan terduga pelanggar sangat jauh. 9. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Sesuai pasal 12 ayat 1 huruf A PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003, maka komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Selesai putusan sidang KKEP. Setelah dinyatakan oleh KKPP, apakah Baradae menyatakan banding atas putusan tersebut atau tidak? Saudara Richard Eliezer menyatakan menerima. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Pertanyaan yang pertama, apakah nanti berarti putusan etik ini menunggu dia tetap akan mengikuti atau menyelesaikan pidana yang tersisa mungkin sekitar 9 bulan lagi, Jenderal, itu yang pertama. Ya. Baru kemudian dia kembali ke kesatuan di Brimob. Kemudian bagaimana keamanan dari Richard Eliezer ketika ia kembali ke kesatuan, meskipun tadi akan dimutasi ke tempat tertentu ya yang belum diinformasikan. Bagaimana pengamanannya? Apakah masih tetap diizinkan LPSK tetap memberikan perlindungan meskipun Baradae tetap menjadi anggota Polri aktif, Jenderal? Yang pertama, putusan demosi berlaku sejak ditandatangani yang bersangkutan menerima putusan ini. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan perlindungan. Ya. Perlindungan tentu internal kita wajib menghormati, wajib menghargai putusan sidang kode etik ya. Pengamanan kita baik internal, baik dari Propam maupun internal kesatuannya tetap kita lakukan ya. Wajib. Pak, ini kan Richard Eliezer di demosi ya Pak ya 1 tahun. Demosinya seperti apa sih Pak? Penurunan jabatannya seperti apa? Ke jabatan apa? Demosi di fungsi ya Yanma ya. Jadi dalam masa 1 tahun
yang bersangkutan ditempatkan di Tamtama Dianma Polri. Ya. Jelas ya? Yang jelas putusan daripada sidang yang bersangkutan dipertahankan, ya. Artinya sejak diputuskan ini yang bersangkutan menjalani putusan demosi 1 tahun. Cukup ya? Nanti segera kita sampaikan ya. Kita kan masih menunggu sidang banding. Ya. Jadi kita masih menunggu sidang banding, nanti tunggu putusan inkrah, ya. Kan RR kan banding, ya. Tentu akan ada sidang lagi nanti. Ya, kita nunggu itu. RR kan, ya. Sampai inkrah. Kalau saudara Richard kan sudah inkrah. Cukup ya teman-teman? Kasihan teman-teman udah nunggu 7 jam. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf nunggu lama, 7 jam lebih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi hasil sidang putusan etik untuk Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang memutuskan bahwa Eliezer akan tetap menjadi anggota Polri. Ada beberapa poin tadi sanksi yang dijatuhkan untuk Eliezer, diantaranya adalah mutasi demosi selama 1 tahun di bagian Yanma Polri dianggap sebagai perbuatan tercela dan Eliezer diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan dan juga tertulis kepada Kapolri. Eliezer dianggap sudah menyesali perbuatannya dan tidak dapat menolak perintah dengan jenjang kepangkatan yang begitu jauh antara Barada dengan Jenderal Bintang 2. Itu jadi salah satu poin yang meringankan Eliezer di sidang etik pada hari ini, yang kemudian memutuskan Eliezer masih akan tetap dipertahankan. Poin tadi untuk demosi selama 1 tahun itu akan mulai berlaku ketika putusan ini ditandatangani dan diterima. Dan tadi Karopenmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan sudah menyatakan bahwa Eliezer menerima putusan dari sidang etik yang digelar hari ini. Artinya mutasi dan demosi itu berlaku sejak hari ini.